Sahabat YouTube, apakah ada yang mempunyai masalah mengenai kartu KKS sembako atau BPNT yang tidak terisi saldo sembakonya? Atau mungkin ada yang punya masalah mengenai dulu pernah dapat bantuan sosial tunai 600.000 dan kemudian setelah tahap ketiganya atau tahap keempatnya tidak dapat lagi. Nah, berikut penyebabnya dan solusi bagi masalah tersebut. Simak penjelasannya pada video berikut ini. Assalamualaikum sahabat YouTube, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Gimana kabar hari ini sahabat YouTube? Saya harap sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, ditambahkan rezekinya untuk hari ini dan seterusnya. Amin. Sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa penyebab yang menjadi faktor KKS BPNT atau sembako yang tidak terisi saldo sembakonya. Atau mungkin ada yang punya masalah juga dengan yang dulu pernah mendapatkan bantuan sosial tunai atau BST sebesar Rp600.000 mulai bulan April. Kemudian di tahap keempatnya, di tahap yang dapatnya 300.000, BST yang 300.000 itu tidak dapat lagi. Nah, mengapa? Berikut akan saya jelaskan, namun sebelumnya, ayo yang baru bergabung, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Oke sahabat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kali ini. Beberapa penyebab yang menjadi faktor bahwa kartu KKS sembako atau BPNT tidak terisi saldo sembakonya. Dan ada yang mungkin juga mempunyai masalah mengenai dulu yang pernah dapat BST 600.000, kemudian setelah beberapa tahap BST-nya tidak cair lagi atau tidak mendapatkan undangan dari kantor pos. Nah, berikut penyebabnya. Yang pertama adalah kartu KKS sembako atau BPNT tidak terisi saldo sembako yang mungkin dari tahun-tahun yang lalu pernah mendapatkan hanya 1 atau 2 kali, kemudian setelah beberapa bulan bahkan beberapa tahun itu sudah tidak dapat lagi. Nah, yang pertama adalah ID DTKS pada KPM tersebut yang sudah mendapatkan kartu KKS sembako atau BPNT itu terindikasi ganda. Artinya ganda di sini dalam satu keluarga misalnya ada seorang ayah, ibu, dan anak yang sudah masuk DTKS dan sudah mendapatkan kartu KKS sembako, kemudian anaknya itu menikah. Dan setelah menikah dia mengurus atau membuat KK yang sudah terdaftar di Dispenduk Capil, kemudian dimasukkan lagi dalam DTKS yang ada dalam satu KK DTKS tersebut. Nah, itu yang dinamakan terindikasi ID DTKS-nya ganda. Kemudian solusinya bagi ID DTKS yang ganda tersebut harus memperbaiki ID DTKS. Jadi kalau ganda itu yang satunya misal anaknya harus dikeluarkan dari DTKS tersebut atau diusulkan di nomor DTKS yang baru apabila ingin masuk lagi dalam DTKS dan mendapatkan bantuan sosial. Kemudian yang kedua adalah ID DTKS invalid. Nah, ini juga menjadi penyebab selain kartu KKS sembako atau BPNT tidak cair, itu juga menjadi penyebab bantuan sosial tunai atau BST yang dulunya 600.000, kemudian di tahap keempat atau tahap yang selanjutnya itu tidak mendapatkan lagi. Jadi ID DTKS yang invalid ini sangat resiko ya di semua berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah. Misalnya nama, NIK, tanggal lahir atau alamat yang ada di DTKS itu berbeda dengan yang ada di data kependudukan atau di KTP-nya. Nah, itu jadi tidak bisa sinkron. Akhirnya bantuannya tidak bisa cair.
Nah, seperti itu ya. Dan solusinya harus diperbaiki. Cara memperbaikinya bisa langsung datang ke pemerintah desa atau kelurahan, atau bahkan langsung bisa ke dinas sosial untuk memperbaiki ID DTKS. Misal ada nama yang tidak sama, salah huruf 1, atau mungkin salah nick, ada salah satu nomor yang salah di nicknya. Nah, itu harus segera diperbaiki. Itu juga bisa berpengaruh terhadap kartu Indonesia Sehat yang tidak berlaku lagi, atau mungkin tidak mendapatkan kartu Indonesia Sehat karena ID DTKS-nya itu berbeda. Kemudian yang ketiga adalah ID DTKS itu nomornya tidak ditemukan, tidak punya ID DTKS tapi kok bisa dapat bantuan. Nah, ini juga ada beberapa kasus yang sama seperti hal ini. Itu dikarenakan kemungkinan dulunya ada pengusulan dalam DTKS yang nomornya dimasukkan atau dicantumkan dari nomor KIS. Nah, seperti itu ya. Jadi kemungkinan seperti itu. Kemudian ID DTKS yang tidak ditemukan itu bisa juga karena dengan ganti pengurus, karena bukan keluarga asli, atau misal anak yang masih sekolah itu ada yang mengurusnya bibinya atau pamannya, seperti itu. Jadi ID DTKS itu tidak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah kartu KKS ini double. Nah, ini yang menyebabkan kartu KKS sembako atau BPNT tidak cair karena kartu KKS-nya double. Doublenya bagaimana? Misalnya salah satu KPM PKH yang dulunya pernah mendapatkan kartu PKH, belum dapat BPNT, kemudian ada undangan untuk KPM tersebut agar mengambil kartu KKS BPNT, dan KPM tersebut menghadirinya dan mengambilnya. Kemudian setelah beberapa bulan, kedua kartu tersebut, baik kartu khusus untuk PKH yang belum terisi saldo sembako dan kartu KKS sembako atau BPNT-nya itu terisi semua sembakonya. Nah, jadi solusinya adalah salah satu kartu tersebut itu nanti harus dilaporkan ke pendamping PKH-nya untuk dinonaktifkan. Misalnya yang harus dinonaktifkan adalah kartu KKS sembakonya, karena nanti saldo BPNT atau sembako akan dijadikan satu dalam kartu KKS PKH tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah KPM yang masuk dalam DTKS tersebut sudah kaya atau sejahtera. Nah, solusinya ya tidak akan mendapatkan bantuan lagi. Kemudian selanjutnya adalah KPM yang masuk dalam DTKS tersebut sudah meninggal sehingga dicoret dari data DTKS. Kemudian selanjutnya adalah kartu KKS atau sembako yang tidak cair saldonya itu dikarenakan tidak ditransaksikan 3 kali berturut-turut. Nah, ini harus menjadi catatan ya. Jadi apabila saldo sembako yang sudah ditransfer ke KKS BPNT untuk KPM BPNT itu apabila tidak diambil saldo sembakonya atau tidak ditransaksikan selama 3 kali berturut-turut, maka itu nanti akan di-cleansing oleh pemerintah pusat, dianggap orangnya sudah tidak butuh atau tidak ada orangnya. Nah, demikian informasi penyebab dan solusi untuk beberapa bantuan sembako BPNT atau BST yang tidak bisa cair saldonya atau tidak bisa dicairkan. Nah, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.